Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Xiaoyan part 14. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Kecepatan pembangkit tenaga listrik Taishu menyapu ke arah Xiaoyan, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dan dia juga memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan saat ini. Dia mengangkat lengannya dan 5 jari tiba-tiba membentuk kepalan yang membombardir ke arah Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan tampaknya telah mengambil keuntungan mutlak dalam hal kekuatan dan momentumnya. Tetapi dalam waktu yang singkat ini, pembangkit tenaga listrik Taishu sekali lagi menggunakan cara yang kuat dan juga memperoleh kekuatan tubuh abadi untuk mengalahkan Xiaoyan. Menghadapi pembangkit tenaga listrik Taishu yang menderu, Xiaoyan tidak mundur, tetapi tinjunya sedikit mengencang. Dan pada saat ini, dia seharusnya mundur, tetapi Xiaoyan hanya ingin mencobanya dan melihat apakah dia bisa memblokir pukulan pria Taishu. Pukulan pembangkit tenaga listrik Taishu tidak hanya berisi kekuatan yang kuat dari tubuh kedagingan abadi, tetapi juga bertahan pada pukulan yang dia lancarkan. Mungkin tubuh kedagingannya yang abadi tidak dapat dibandingkan dengan klon dewa Yuanzhen bintang 3 milik Xiaoyan. Tetapi sebanding dengan langkah ke-6, kapan kekuatan abadi keduanya digabungkan? Kekuatannya terbukti sangat kuat dengan sendirinya. Sosok dari kedua belah pihak bertabrakan keras di udara dengan kecepatan kilat. Pukulan tinju mereka terlihat dari kejauhan. Mereka tampak persis sama, seolah-olah mereka sedang melawan bayangan mereka sendiri. Duar. Ketika dua kekuatan kuat bertabrakan, sepertinya suara guntur meledak di kehampaan karena kekuatan yang luar biasa menggema. Di sekitarnya, selain Yoshio yang beraku-raku untuk pergi saat ini, dan permaisuri yang memegang kelinci Pingyun, ada juga beberapa sosok lain, karena ini adalah lorong dari lantai 6 ke lantai 7. Sosok di tempat ini semua memusatkan perhatian mereka pada dua sosok di udara. Fluktuasi yang disebabkan oleh tabrakan antara keduanya menyebabkan banyak sosok mengubah kulit mereka secara drastis. Mereka merasakan kekuatan yang kuat dari tabrakan di antara keduanya. Dampak yang menyapu membuat semua orang yang melihat keduanya bertarung dengan dingin mendesis. Lagi pula, pada dasarnya tidak ada orang lemah yang bisa datang ke sini, sehingga mereka dapat dengan jelas merasakan dua orang yang bertarung di udara itu sangat kuat. Mengapa keduanya terlihat persis sama? Suara samar orang-orang melihat pertarungan itu saling bergumam. Apa mereka bertengkar? Kenapa aku selalu merasa seperti pernah melihat baju besi pada mereka berdua sebelumnya? Jangan katakan itu, aku juga merasakan hal yang sama. Meskipun makhluk abadi ini biasanya adalah raja mereka sendiri, semuanya masing-masing memiliki kesombongannya sendiri. Tampaknya seperti orang yang tak terkalahkan di dunia. Tetapi tampaknya ketika tiba-tiba melihat dua pertarungan yang lebih kuat, suasana bergabung dalam kesenangan akan membuat sikap orang jauh lebih rendah. Bum! Setelah suara teredam di udara, sesosok melesat ke belakang. Kekuatannya tidak bisa disamakan. Selalu ada kuat dan lemah. Pertempuran bukanlah kompetisi. Baik Anda mati atau saya yang mati. Jadi tembakannya sangat tajam. Dan sosok yang ditembak kembali adalah Xiaoyan. Jelas itu masih pembangkit tenaga listrik Taishu yang lebih kuat. Bagaimanapun, tubuh abadi pembangkit tenaga listrik Taishu sudah berada pada batas kekuatan abadi dari langkah ke-6. Dan pembangkit tenaga listrik Taishu menunjukkan pada saat ini, serangan telah sepenuhnya melampaui Xiaoyan. Tidak peduli bagaimana kamu mengendalikan baju besi dewa palsu, aku akan membawamu kembali dan membuat hidupmu lebih baik daripada kematian.
Setelah pembangkit tenaga listrik Taisu mengguncang Xiaoyan, telapak kakinya terus bergerak menuju kehampaan, berubah menjadi cahaya untuk mengejar Xiaoyan, dan segera berkata dengan mendengus dingin. Xiaoyan yang baru saja menstabilkan tubuhnya, melihat tinju dari pembangkit tenaga listrik Taisu bersiul ke arahnya lagi. Duar! Tinju dari keduanya saling bertabrakan bersama lagi, dan tinju itu berubah menjadi bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya, seperti cahaya yang bersiul. Dan masing-masing tinju berisi kekuatan yang sangat menakutkan. Bum! Bum! Suara tinju meraung, seolah-olah udara akan diperas kering. Kekosongan bergetar, dan seluruh ruang tampak bergetar dengan kedua tinju saling bersentuhan. Di bawah serangan seperti itu, banyak mata di sekitarnya tiba-tiba menyusut. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat membesar di pupil Xiaoyan. Tinju Xiaoyan dengan baju besi, dewa palsu, juga meledak dengan seluruh kekuatannya saat ini. Namun, pertempuran di antara kedua belah pihak masih dapat dibedakan dengan jelas. Meskipun Xiaoyan bertarung dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia selalu saja berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ada banyak bekas tinju di baju besi dewa palsu, tetapi kekuatannya adalah agar Xiaoyan dapat melakukannya dan bisa bersaing dengan Taisu. Untungnya, keberadaan baju besi dewa palsu sangat menguntungkan. Fakta bahwa kekuatan pertahanan Xiaoyan dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi, dan kegilaan dari kekosongan yang menghancurkan guntur memungkinkan Xiaoyan untuk bertahan di bawah pukulan tinju dari pembangkit tenaga listrik Taisu. Pukulan lain bertabrakan dengan tinju Xiaoyan, tetapi kekuatan yang kuat telah membawa Xiaoyan ke batasnya. Setelah langsung memukul balik tinju Xiaoyan, pukulan lain dari Taisu yang kuat menghantam dada Xiaoyan. Bom! Kekuatan setiap pukulan melampaui kata-kata. Meskipun Xiaoyan adalah tubuh abadi, dia dapat melihat bahwa dadanya tenggelam di bawah tinjunya. Adapun baju besi dewa palsu, itu juga terguncang, tetapi itu akan melindungi Xiaoyan lagi, dan di saat berikutnya. Armor dewa palsu dengan kuat dapat membuat pembangkit tenaga listrik lebih kuat, tetapi batas sebenarnya masih tergantung pada pemiliknya. Setidaknya Xiaoyan yang belum menguasai armor dewa palsu tidak tahu cara menggunakannya sama sekali. Jadi dia sekarang tidak cocok untuk melawan pembangkit tenaga listrik Taisu yang kuat ini. Suamiku, apakah kamu membutuhkan selir untuk mengambil tindakan? Suara ratu terdengar di telinga Xiaoyan. Dalam hal ini masuk akal bahwa Xiaoyan dapat memilih permaisuri untuk membantunya. Tetapi Xiaoyan yang telah menstabilkan tubuhnya dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak dibutuhkan, gumam Xiaoyan. Dengan kata yang tegas, kaisar wanita di ujung tidak khawatir ketika dia mendengar dengan wajah cantik itu, tetapi menunjukkan senyuman. Tentu saja, aku masih suka suamiku yang berani, tapi inilah yang aku inginkan. Permaisuri tersenyum seperti angin musim semi. Pada saat ini, dada cekung Xiaoyan pulih dalam beberapa napas. Di bawah baju besi, mata Xiaoyan tegas, siap melawan. Namun meski begitu, Xiaoyan tidak menyerah. Dia bisa memilih untuk membiarkan permaisuri membunuhnya. Tetapi jika dia mau, maka Xiaoyan akan langsung memilih untuk membiarkan permaisuri melakukannya di awal. Dan kali ini Xiaoyan memilih untuk menembak dengan dirinya sendiri, karena dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk benar-benar mengalahkan seseorang yang terlalu kuat. Dalam arti sebenarnya, 893 dan 927 sebelumnya juga dikalahkan oleh permaisuri, dan Xiaoyan hanya mengangkat kepala di akhir, jadi dia harus memenuhi obsesi di hatinya saat ini. Bunuh satu orang dengan tanganku sendiri. Akan ada yang kedua kalinya hanya jika ada yang pertama kali, dan akan ada lebih banyak Taisu di masa depan, dan tidak mungkin untuk selalu bergantung pada seseorang. Jelas itu bukan karakter Xiaoyan untuk mengandalkan orang lain,
Cara paling kuat untuk mengandalkannya adalah dirinya sendiri. Xiaoyan terhuyung-huyung, bahkan jika dia dikalahkan, pukulan tinju Xiaoyan dilempar keluar lagi dan lagi. Adapun bentuk tubuh Xiaoyan, dia ditembak lagi dan lagi. Lengannya terkilir, dadanya cekung, dan tulangnya patah. Di bawah perlindungan baju besi dewa palsu dan darah kuat dari klan dewa asli, dia pulih sangat cepat. Meskipun Xiaoyan dikalahkan, mungkin orang dari Taishu menemukan bahwa sangat sulit untuk melenyapkan Xiaoyan.